Assalamualaikum warahmatullahi. Banyak yang sibuk membela agama. Itu keliru. Harusnya agama membela kamu. Agama tidak minta ditolong oleh kamu, tetapi justru agama harus menolong dirimu. Allah juga tidak butuh pertolongan kamu. Bagaimana Dia yang maha butuh pertolongan kita? Intan syurullah yansurkum. Siapa yang menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Bagaimana cara menolong Allah? Tolong orang-orang yang butuh pertolongan di sekitar kita. Itulah cara menolong Allah. Kan banyak yang kacau belajar agama. Allah yang gaib disembah-sembah, Allah yang nyata diabaikan. Itu sudah kacau belajarnya. Sedangkan Allah mengatakan, aku yang nyata, aku juga yang tidak nyata. Yang nyata Dia, yang tidak nyata juga Dia. Dia sudah turun gunung menyatakan diri menjadi nyata. Makanya Nabi Musa ketika berfokus pada Allah yang gaib kan ditegur sama Allah. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku? Terkejut Musa. Bagaimana engkau bisa sakit ya Allah? Tetanggamu yang sakit Musa. Dan kalau kamu menjenguk tetanggamu, maka kamu menjenguk aku. Jadi banyak orang yang berfokus ya terus saja mengejar Allah yang gaib. Dengan tetangga tidak bagus. Hubungan dengan keluarga tidak bagus. Hubungan persahabatan dengan orang banyak terputus. Tetapi masih menganggap dirinya seakan-akan saleh. Orang yang bagus hubungannya dengan Allah tidak mungkin terputus hubungan dengan manusia. Dan ciri bahwa kita tidak bagus hubungan dengan Allah, gak beres hubungan kita dengan sesama. Itu salah satu ukuran untuk mengukur seberapa bagus hubungan kita dengan Allah, seberapa bagus hubunganmu dengan manusia. Maka Allah mengatakan di Quran, duribat alaihimudillatu aynama suqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Akan aku timpakan kehinaan kepada manusia dimanapun dia berada, kecuali yang menjaga hubungan dengan Allah dan dengan manusia. Dan orang yang banyak konflik dengan manusia, kan dia masih punya konflik dengan dirinya sendiri. Habluminan nafsnya ada masalah. Habluminan nafs itu hubungan dengan diri pribadinya. Kenapa? Karena gak kenal siapa dirinya, maka dia gak kenal kepada Tuhannya. Banyak masalah hidupnya. Makanya banyak yang menawarkan solusi, tetapi solusi itu adalah masalah baru. Contoh sederhana. Kalau kita merasa diri kita kotor, datanglah kepada orang yang kita anggap pemuka agama. Apa yang mereka sarankan kepada kita? Kamu harus bertobat. Begitu kan? Apa yang kalian lakukan ketika disuruh bertobat? Sholat tobat? Baca Quran? Baca istighfar 1000 kali? Semua tidak menolong. Karena tobat sendiri asal kata taba, ya tubuh taubatan. Tobat itu kembali. Kamu kembali pada jati dirimu. Kamu kembali pada asalmu. Sadari bahwa manusia sesungguhnya bukan tubuh yang diberi jiwa, tapi jiwa yang difasilitasi oleh tubuh. Aslinya kita adalah makhluk cahaya. Aslinya kita makhluk spiritual. Aslinya kita adalah nur ala nur. Kembali pada jati dirimu. Sadari bahwa Anda dengan Tuhan itu sejenis awalnya. Bukankah diri kita ini adalah ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita? Siapa diri Anda? Gak ada ruhmu, yang ada ruhku. Bagian dari dirinya Tuhan, dari diri sejati kita. Bukankah dia juga? Jadi tobat yang sebenarnya adalah kembali kepada jati dirimu.
Kenali siapa dirimu. Itu yang benar. Maaf, saya bukan melecehkan baca istighfar. Baca istighfar 1000 kali. Kalau kita tidak tahu apa yang diistighfari dan kepada siapa kita istighfar, kita nggak kenal juga kepada Allah. Allah kan sudah bilang di Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni dosa apapun asal jangan syirik. Dosa yang bukan syirik gak usah diurus, karena Allah Maha Pengampun. Gak usah merengek-rengek minta ampun. Jangan menghina Allah. Allah itu kamu tidak minta ampun saja sudah diampunkan. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Dia tidak akan pernah menyiksa kamu ketika kamu salah. Allah bukan seperti kamu dendaman. Allah tidak seperti kamu bencian, baperan. Kamu baru baik pada sama orang yang baik pada kamu, dan kamu tidak baik sama orang yang tidak baik pada kamu. Allah tidak punya sifat itu. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan kalau kamu tidak baik sama Allah, Allah akan menghukum, Allah akan mengazab, bullshit itu, bohong gitu. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Cinta, Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim menghukum hamba yang dicintainya? Karena Allah sudah menciptakan hukum alam dengan hukum sebab akibat. Setiap kita melakukan satu kesalahan, maka alam akan menegur kita. Dan itu hanya teguran, bukan hukuman. Teguran, sistem pendidikan, sistem pembelajaran, sistem edukasi semesta, supaya kamu menjadi lebih baik. Itu saja. Karena setelah kita diperankan dalam kehidupan kita, tugas kita berikutnya adalah pulang. Pulang. Dan pulang itu tidak usah nunggu kita mati. Pulang itu sekarang aja. Mau pulang sekarang kepada Allah, pulang sekarang. Dengan mata mana saya harus melihat? Apa yang harus saya lihat? Dan bagaimana caranya supaya saya bisa melihat? Pastikan dari sekarang. Akan dijawab oleh semesta. Yang melihat saat itu adalah mata qalbum. Yang dilihat adalah aku, kata Allah. Dan bagaimana cara supaya bisa melihat? Temuilah para pewaris Rasul. Itulah tugas mereka. Aku utus ke semesta untuk mengajarkan itu. Membebaskan 3 penyakit. 1 penyakit kulit. Yang kedua, membebaskan kebutaan mata kalbumu. Dan yang ketiga, membangkitkan kematian kesadaran. Itu diabadikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 49. Tugasnya Rasul itu cuma 3. 1, membebaskan manusia dari kebutaan mata kalbunya. Yang kedua, membebaskan manusia dari penyakit kulit. Ngerti sesuatu cuma kulitnya saja. Yang ketiga, membebaskan manusia dari kematian kesadaran. 3 itu. Maka siapapun yang mengaku pewarisnya Rasul harus bisa menjalankan 3 tugas utama itu. Ya Allah, nanti kalau saya mati melihat atau tidak melihat, jangan minta dijawab oleh Allah, jawab oleh dirimu. Melihat dengan mata mana ya Allah saya melihat? Dengan mata kalbu. Buka sekarang. Bagaimana caranya? Temuilah para pewaris ilmunya Rasul. Al-ulama warasatul anbiya. Jangan cari orang-orang yang pura-pura iman, padahal dia bukan orang beriman. Jangan cari orang yang pura-pura Islam, padahal dia belum merasakan rasanya Islam. Lihat di Quran, bagaimana Nabi Musa mengoli iman. Ya Allah Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Allah? Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah ke puncak kesadaranmu. Tatkala Allah bertajalli di puncak kesadarannya Musa, saat itu Musa tersungkur, bahkan pingsan, mengalami fana billah. Di situ Musa mengatakan, "Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin." Maha suci Engkau ya Allah, aku bertobat kepada Engkau. Inilah awal aku beriman. Ulangi. Jadi gamblang apa? Jelas
dan mudah dimengerti. Oleh siapa? Oleh dirimu sendiri. Jadi kalau ditanya oleh saya, bagaimana masa depan rohanimu? Jelas dan mudah dimengerti. Karena sekarang sudah jelas.